Iqbal, apa yang kamu ketahui tentang musyawarah untuk mufakat? Musyawarah itu Pak berkumpul mencari kesepakatan solusi untuk sesuatu yang dituju. Tepuk tangan Iqbal. Ya Pak. Tepuk tangan untuk semua. Tadi apa yang kalian pelajari hari ini, Bapak harap bisa kalian terapkan dalam lingkungan sekolah kalian, baik di lingkungan keluarga, di masyarakat, dan lain-lain ya. Iya Pak. Gimana perasaan kalian hari ini? Pembelajaran kita hari ini Bapak sudah selesai. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Oke, coba Roy Martin pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, kita pulang masa Islam agama dan masih sudah mulai. Ini sudah selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan metode demonstrasi, yang pertama itu kelebihannya, yang pertama peserta didik memahami objek yang sebenarnya. Yang kedua, peserta didik dibiasakan bekerja secara sistematis. Yang ketiga, peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Dan yang keempat, peserta didik dirangsang untuk aktif, mengamati, menyesuaikan teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Adapun kekurangannya, yang pertama itu fasilitas seperti peralatan, tempat, biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Apabila kekurangan alat peraga, maka metode ini kurang efektif untuk dilakukan. Adapun saran dari saya untuk menggunakan metode demonstrasi ini, dalam penggunaan metode ini harus memerlukan kesiapan dan perencanaan yang sangat matang. Keterampilan khusus dan alat peraga atau media harus terpenuhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya Nasruddin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonai Surindani. Kali ini saya akan jadi moderator dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 2. Adapun materi presentasi yang akan kami bahas yaitu tentang metode demonstrasi. Baiklah, sebelum masuk ke presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pemateri pertama itu ada Adita, pemateri kedua itu ada Nuni, pemateri ketiga Salma, pemateri keempat Rula, pemateri kelima Palupi, pemateri keenam Kiki, pemateri ketujuh yang terakhir itu saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasinya. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya untuk menyampaikan materi. Pengertian demonstrasi. Demonstrasi adalah salah satu metode dalam pendidikan orang dewasa yang sangat sering digunakan dalam bidang pertanian maupun industri. Metode demonstrasi tidak seharusnya digunakan dalam setiap situasi, namun hendaknya disesuaikan dengan situasi. Demonstrasi dapat
berhasil jika digunakan yang pertama pada pengajaran manipulatif dan keterampilan, kedua pada pengembangan pengertian, ketiga untuk menunjukkan bagaimana melakukan praktik-praktik baru, dan yang keempat untuk memperkuat penerimaan terhadap sesuatu yang baru dan memperbaiki cara melakukan sesuatu. Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari menurut topik bahasa yang diajarkan. Dengan demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Metode demonstrasi adalah salah satu cara mengajar di mana guru melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Selanjutnya ada keuntungan dan keterbatasan metode demonstrasi. Ada beberapa keuntungan metode demonstrasi, antara lain yaitu demonstrasi menarik dan menahan perhatian. Yang kedua, demonstrasi menghadirkan subjek dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketiga, demonstrasi meyakinkan hal-hal yang meragukan apakah dapat atau tidak dapat dikerjakan. Yang keempat, metode demonstrasi adalah objektif dan nyata. Yang kelima, metode demonstrasi menunjukkan pelaksanaan ilmu pengetahuan dengan contoh. Yang keenam, demonstrasi mempercepat penyerapan langsung dari sumbernya. Yang ketujuh, demonstrasi membantu mengembangkan kepemimpinan lokal. Dan yang terakhir yaitu metode demonstrasi memberikan bukti bagi praktik yang dianjurkan. Selanjutnya ada keterbatasan metode demonstrasi. Beberapa keterbatasan metode demonstrasi antara lain yaitu yang pertama, demonstrasi yang baik tidak mudah dilaksanakan. Keterampilan yang memadai diperlukan untuk melaksanakan demonstrasi yang baik. Yang kedua, metode demonstrasi terbatas hanya untuk jenis pengajaran tertentu. Yang ketiga, demonstrasi hasil memerlukan waktu yang banyak dan agak mahal. Yang keempat, demonstrasi memerlukan banyak persiapan awal. Yang kelima, demonstrasi menimbulkan iri, misalnya bagi petani yang tidak menjadi operator. Yang keenam, demonstrasi dapat terpengaruh oleh cuaca. Dan yang terakhir, demonstrasi dapat mengurangi kepercayaan jika tidak berhasil. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis metode demonstrasi. Secara umum ada dua jenis metode demonstrasi, yaitu metode demonstrasi cara dan demonstrasi hasil. Kedua jenis demonstrasi ini biasanya digunakan secara terpisah dengan subjek yang berbeda, tetapi dalam beberapa hal dapat dikombinasikan. Nah, yang pertama ada demonstrasi cara. Demonstrasi cara menunjukkan bagaimana mengerjakan sesuatu. Hal ini termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, memperhatikan apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, serta menjelaskan setiap langkah pekerjaannya. Metode demonstrasi cara biasanya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan tidak memerlukan banyak biaya. Demonstrasi ini sering digunakan dalam acara program televisi atau program radio. Contohnya, program yang menjelaskan langkah-langkah memasak, kerajinan, permainan kartu, dan olahraga. Dan di bidang pertanian dapat dipergunakan untuk menunjukkan cara membajak sawah, memupuk, teknik bercocok tanam baru untuk menghindari erosi, dan sebagainya. Yang kedua, ada metode demonstrasi hasil. Metode ini dimaksudkan untuk menunjukkan hasil dari beberapa praktik dengan menggunakan bukti-bukti yang dibuat, yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Iklan komersial di televisi sering didasarkan atas metode demonstrasi hasil. Sebagai contoh, iklan pasta gigi.
sabun cuci pakaian, dan sebagainya. Demonstrasi hasil memerlukan prosedur produksi, biaya operasi, waktu dan tenaga kerja yang ekonomis, dan kualitas produk. Demonstrasi hasil memerlukan waktu yang lama, biaya, dan cara yang baru dibandingkan dengan cara yang biasa dilakukan oleh petani. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Langsung saja, selanjutnya langkah-langkah metode demonstrasi. Untuk melaksanakan metode demonstrasi yang baik atau efektif, ada beberapa langkah yang harus dipahami dan digunakan oleh guru, yang terdiri dari perencanaan, uji coba, dan pelaksanaan oleh guru, lalu diikuti oleh murid dan diakhiri dengan adanya evaluasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain rumusan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan dan keterampilan tertentu. Lalu, persiapan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan. Lalu, lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba meliputi segala peralatan yang diperlukan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Langkah pembukaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Lalu, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. Lalu, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Misalnya, ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang penting dari pelaksanaan demonstrasi. Yang ketiga, langkah demonstrasi. Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik tertarik untuk memperhatikan demonstrasi. Lalu, ciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. Selanjutnya, yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi dan berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menilai metode demonstrasi cara. Setiap instruktur atau demonstrator harus berhati-hati dalam menilai setiap demonstrasi. Dengan segala perlengkapannya, umumnya pendidik melibatkan pengamat dalam membuat penilaian. Pengamat perlu banyak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Berikut dalam daftar penilaian demonstrasi yang efektif yang dapat digunakan oleh demonstrator atau pengamat dalam mengevaluasi demonstrasi cara. Kegiatan 2 yang pertama, persiapan demonstrator. A. Materi dan perlengkapan yang terorganisasi dengan baik. B. Ruang dan penerangan yang memuaskan. C. Tahap demonstrasi yang terencana dengan baik. D. Subjek yang dipahami dengan baik. E. Pekerjaan spesifik dari masyarakat. Yang kedua, persiapan pengamat. Yang A. Penumbuhan rasa membutuhkan. B. Penumbuhan minat. C. Pengembangan pemahaman prinsip yang terkandung. D. Buat bantuan yang diberikan pengamat dalam perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan demonstrasi. Yang A. Setiap tahap yang didemonstrasikan dengan cermat. B. Penjelasan yang tepat waktu dan efektif. C. Penggunaan pertanyaan pancingan. D. Peran serta pengamat dalam demonstrasi. E. Penggunaan alat visualisasi secara efektif. F. Diskusi yang dianjurkan. G. Minat pengamat yang diperhatikan. H. Hal-hal yang penting yang ditekankan.
analisis hasil. A. Ringkasan yang dipersiapkan dengan cermat. B. Pengamatan. Pengamat yang diberikan kesempatan mengerjakan tugas tertentu. C. Bimbingan individual dan yang diberikan. D. Pertanyaan pengamat yang terjawab. E. Pengamat yang membantu dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Terima sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan demonstrasi hasil. Suatu demonstrasi hasil sangat efektif dalam menumbuhkan kepercayaan terhadap ide baru, karena demonstrasi hasil menunjukkan bukti yang nyata dan objektif bahwa ide baru tersebut dapat dilaksanakan dan menguntungkan. Apabila akan menggunakan metode demonstrasi hasil, tahapan berikut ini dapat ditimbangkan. Yang pertama, merencanakan demonstrasi hasil. Dalam tahap pertama ini, hal yang perlu dilakukan adalah perencanaan demonstrasi hasil sama dengan perencanaan demonstrasi cara sampai dengan langkah kelima. Yang kedua, pilih lokasi demonstrasi yang strategis. Langkah ketiga, sering mengunjungi demonstrator untuk meyakinkan bahwa ia telah memahami maksud demonstrasi dan cara melaksanakan demonstrasi. Tahap yang kedua yaitu mempersiapkan demonstrator. Pada tahapan ini, langkah yang harus dilakukan pertama kali, yaitu demonstrator pada demonstrasi harus memperhatikan 5 langkah persiapan yang sama seperti pada demonstrasi cara. Yang kedua, instruktur atau pimpinan sebaiknya memilih orang setempat untuk melaksanakan demonstrasi. Orang tersebut seyogianya orang yang dihormati, disegani, dan dipercaya oleh warga masyarakat sekitarnya, dan hendaknya dilatih lebih dahulu untuk melakukan demonstrasi. Langkah yang ketiga, pimpinan sebaiknya membuat rencana yang akan digunakan demonstrator. Dan yang keempat adalah pimpinan sebaiknya membuat publikasi secukupnya. Tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan demonstrasi hasil. Pada tahap ini, langkah pertama yang dilakukan adalah demonstrasi sebaiknya dilaksanakan di kelas atau di tempat timbulnya masalah. Yang kedua, demonstrasi sebaiknya tidak berusaha untuk mendapatkan fakta baru, tetapi lebih ditekankan untuk membuktikan hasil yang dicapai berdasarkan penelitian. Dan langkah yang ketiga yaitu suatu hal yang baik untuk membandingkan hasil dari 2 cara atau lebih, atau membandingkan hasil dari cara lama dengan hasil dari cara yang baru. Tahapan yang keempat adalah mempergunakan hasil. Pada tahap yang terakhir ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan bahan dari demonstrasi hasil sebagai bahan pertemuan, surat kabar, pameran, wawancara radio, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua, analisis alasan atau sebab kegagalan dan keberhasilan dan gunakan hasil analisis tersebut untuk keperluan mengajar. Dan langkah yang ketiga yaitu gunakan hasil demonstrasi untuk tindak lanjut seperti pelatihan bagi mereka yang tertarik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi demonstrasi cara. Morgan et al. 1976 memberi contoh bagaimana demonstrasi cara dapat digunakan dalam pengajaran. Contoh yang dimaksud adalah mengajar bagaimana mengikat sebuah simpul mati. Ini merupakan latihan yang sangat sederhana tetapi menggambarkan bagian penting dari teknik demonstrasi cara. Dalam ilustrasi demonstrasi cara terdapat beberapa macam cara yang dapat dilakukan, yaitu 1. Dengan motivasi, yang kedua mengajar hanya dengan menceritakan, yang ketiga mengajar hanya dengan memperagakan, dan yang terakhir ada mengajar dengan penjelasan yang benar dan memperagakannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan dari hasil presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu 4 langkah dalam pelatihan kerja. 4 langkah dalam pelatihan kerja berikut ini akan menghemat waktu, membuat pekerjaan lebih aman, mengurangi kerusakan, menghindari pemborosan, dan meningkatkan kualitas. Pelatihan ini banyak dilakukan dalam industri. Langkah pertama yaitu mempersiapkan pelajar. Biarkan peserta bersikap santai. Tariklah perhatiannya. Jelaskan apa pekerjaannya, mengapa pekerjaan itu perlu dikerjakan. Dapatkan apa yang telah ia ketahui tentang pekerjaan tersebut.
Usahakan ia berminat untuk mengerjakannya secara benar. Usahakan ia berdiri di samping Anda menghadapi pekerjaan. Langkah yang kedua yaitu melakukan pekerjaan. Lakukan pekerjaan satu langkah pada satu waktu. Katakan, tunjukkan, dan jelaskan setiap langkahnya. Langkah ketiga yaitu mencoba keterampilan. Minta ia melakukan pekerjaan. Minta ia memperagakan dan menceritakan mengapa setiap langkah harus dilakukan. Minta ia menjelaskan bagian yang penting. Minta ia bertanya dan memperbaiki kesalahan. Langkah keempat yaitu tindak lanjut. Pilih A untuk situasi industri. Pilih B untuk situasi sekolah dan sejenisnya. Pilihan A, arahkan ia pada kemampuannya. Katakan kepada siapa ia dapat meminta bantuan. Doronglah untuk mengajukan pertanyaan tentang pekerjaannya. Pantaulah terus apa yang dikerjakan dan siaplah untuk membantu jika dibutuhkan. Pilihan yang B, minta pelajar mengulangi pekerjaan sampai dapat mengembangkan keterampilannya. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, beri tugas praktik lanjutan untuk mempertahankan keterampilan. Tes setelah selang waktu tertentu dan ulangi praktik jika perlu. Yang selanjutnya itu ilustrasi demonstrasi hasil. Sementara beberapa orang dewasa berpartisipasi dalam program pendidikan orang dewasa untuk mengembangkan minat dan pengetahuan umum. Sebagian besar dari mereka berkeinginan meningkatkan efisiensi kerja, bahkan lebih jauh lagi meningkatkan bakal mereka menghadapi pekerjaan baru. Mereka tertarik untuk mengembangkan kemampuan manipulatif, kemampuan mempertimbangkan, dan kemampuan kreatif mereka. Demonstrasi hasil sangat efektif untuk mengembangkan tujuan tersebut. Demonstrasi hasil yang melibatkan praktik tunggal mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang pendek, hanya beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa hari. Namun beberapa demonstrasi dari praktik tunggal mungkin juga memerlukan waktu bulan atau bahkan tahunan. Ilustrasi demonstrasi hasil yang dapat diselesaikan dalam periode waktu yang sangat lama, beratus-ratus contoh dapat ditemukan dalam program pendidikan orang dewasa dari sistem yang melibatkan 100 kelas atau program yang terpisah. Dalam pembelajaran matematik, contohnya, soal biasanya digabung dengan penggunaan beberapa pendekatan pemecahan soal matematik. Dalam penjelasan dengan menggunakan berbagai materi dan metode, instruktur berhubungan dengan kekuatan relatif hasil penjelasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.